Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin, para ummahat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama lagi mengkaji hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang seharusnya jadwalnya kemarin. Jadi karena ada satu dua hal, kita lanjutkan kajiannya pada hari Selasa di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan segala niat baik kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang dilipat gandakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Pak, insya Allah siang hari ini kita akan membahas hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi bisanadin al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. An Abi Najih العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Insyaallah kita akan membaca terjemahannya dari Abu Najih Al-Aribad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya wasiatkan kepada Allah, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap ajaranku, ajaran khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud wal Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. Rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang berbicara tentang mematuhi pemimpin, kemudian nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat lain bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad taraktukum 'alal lailuha kanahariha la yazizu la yazighu anha ila halik. Jadi kata Nabi Muhammad, saya telah wariskan kepada kalian adalah bayda. Malamnya seperti siang. Malamnya seperti siang. Jadi jelas, ajaran yang jelas, ajaran yang walaupun misalnya kita baca sendirian,
kita baca di apa namanya, di dalam rumah, itu tetap memberikan kita cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Quran. Jadi dari hadis ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah itu adalah sosok yang di balik beliau nasihatnya tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mewasiatkan dengan cara retorika yang paling indah. Jadi Rasulullah itu kadang menyampaikan dengan semangat, kadang di satu waktu juga beliau menyampaikan dengan bahasa yang lembut hingga para sahabat itu tersentuh dengan pesan-pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, dalam pesannya, dalam wasiatnya Rasulullah bersabda, "Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Para umahat yang dirahmati Allah, kita sering sekali mendengar takwa, takwa dan takwa. Takwa itu seperti yang kita sudah pernah bahas, yang sudah kita pernah pelajari bahwa takwa itu hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya dalam hati. Jadi tolak ukur ketakwaan itu tidak bisa dilihat dari jawarih, tidak bisa kita pandang dengan indera lima. Jadi takwa itu ya betul-betul rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Yang tahu hamba itu bertakwa atau tidak, ya Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa menghukumi orang lain itu dari zahirnya saja. Nampaknya saja mungkin kelihatan tidak baik. Padahal siapa sangka bahwa orang tersebut di dalam kesendiriannya menangis terseduh-seduh meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang pernah tahu itu semua. Atau bahkan sebaliknya orang yang bergelar eh, apa namanya tokoh besar misalnya, tapi melakukan hal-hal yang tidak baik di di dalam kesendiriannya. Begitu. Jadi memang betul-betul ketakwaan itu dari Allah, apa yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa itu di dalam sendiri dan dalam keadaan beramai-ramai. Kalau dia mampu takwa dalam keadaan sendiri, wah insya Allah di dalam keadaan ramai, ketika banyak orang, juga pasti ketakwaannya akan terjamin. Begitu. Dan belum tentu orang yang terlihat takwa di hadapan banyak orang akan mampu bertakwa ketika dia sendirian. Tidak. Jadi patokannya itu adalah dia takwa dalam sendiri, fa insya Allah dalam keadaan ramai juga pasti akan bertakwa. Sebaliknya, kalau orang bertakwa dalam keadaan ramai, belum tentu dia bisa bertakwa dalam keadaan sendirian. Itu tanda-tanda bahwa diri kita sudah bertakwa, kita belum sudah mampu atau belum ibadah, tapi tidak tidak dilihat oleh orang lain. Sudah terasa nikmatnya atau belum? Kalau sudah terasa nikmatnya, fa insya Allah itu berarti benih-benih, bibit-bibit cinta Allah pada seorang hamba sudah ditanamkan pada hati kita. Dalam wasiatnya, kemudian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam bersabda, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Jadi, kriteria pemimpin adalah yang mampu memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak. Walaupun misalnya pemimpin tersebut adalah mantan budak. Walaupun pemimpin tersebut adalah dulunya seorang ini dan seorang itu, kita tidak bisa dan kita tidak boleh menilai backgroundnya bagaimana pemimpin tersebut. Yang terpenting adalah dia mampu untuk memimpin kita, dia mampu menjadikan rakyatnya rakyat yang makmur, sentosa, kemudian daerahnya stabilitas, keamanannya terjaga dan seterusnya. Jadi eh, walaupun pemimpin tersebut bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah itu dikatakan bahwa eh, al-imamu al-jair, pemimpin yang kadang zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin, lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Jadi kalau satu negeri, satu negara, atau satu desa lah, atau satu kampung lah, nggak ada pimpinan, nggak ada RT-nya, itu insya Allah keamanan nggak bakal bisa terjaga.
seperti di hutan. Jadi yang apa namanya, yang ada hukum rimba. Tapi kendati demikian, kita juga harus mencari pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa dipercaya, amanah, yang seperti sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah, minimal ada tablik, amanah, sidik, fatonah. Pemimpinnya juga harus bisa menyampaikan aspirasi rakyat, tablik, amanah, juga bisa apa namanya, menyampaikan anggaran-anggaran yang sudah ditulis oleh pemerintah juga harus sampai kepada rakyat. Kemudian fatonah juga harus cerdas, harus mampu apa namanya, berdialektika, mampu berdiplomasi, ngurus ini dan itu. Kemudian juga apa namanya, fatonah dan seterusnya. Jadi yang memilih pemimpin itu yang paling utama adalah empat syarat itu. Kemudian di atas empat syarat itu adalah pemimpin yang kita pimpin adalah harus dari golongan orang yang muslim, begitu. Harus dari golongan orang yang muslim. Nah, di situ tidak ada tawar-menawar untuk pemimpin di bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Kemudian bahkan negara muslim terbesar di dunia, pemimpinnya juga harus dari seorang seorang muslim. Seperti itu. Baik. Kemudian dalam pesannya Nabi Muhammad SAW memberikan alasan, karena di antara kalian yang hidup setelah ini, setelah aku wafat, kata Nabi, akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Ya, banyaknya perbedaan pendapat jelas ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, itu di eranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu banyak sekali orang-orang yang mulai berontak karena di bawah kepemimpinan yang biasanya dipimpin oleh Rasulullah, ini dipimpin oleh orang-orang yang mereka anggap biasa saja, padahal itu khalifahnya Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bahkan di era sahabat Abu Bakar itu ada eh, beberapa nama yang mengaku sebagai nabi. Siapa itu? Yaitu Musailamah Al-Kadzab. Jadi ceritanya itu panjang sekali para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Musailamah Al-Kadzab? Musailamah Al-Kadzab itu dari Bani Hanifah. Jadi Bani Hanifah itu salah satu suku terbesar di Jazirah Arab. Wilayahnya namanya wilayah Yamamah begitu. Jadi bahkan Musailamah Al-Kadzab itu dia ngaku-ngaku sebagai nabi, dan bukan cuma itu, dia berusaha apa? Membuat tandingan Al-Qur'an. Jadi Musailamah Al-Kadzab itu kan setiap nabi kan diberikan apa? Diberikan kitab, gitu. Diberikan ya pedoman. Gitu. Nah, Musailamah Al-Kadzab itu eh, bikin kitab, bikin surat palsu. Ah, surat palsunya salah satunya adalah surat Ad-Difda. Terekam dalam kitab Kitab Ajaib wa Taraif Abrat Tarikh lil Imam Hasan Ramadan, disebutkan bahwa Amr bin As pernah mengirim utusan untuk memanggil Musailamah Al-Kadzab. Jadi Amr bin As itu salah satu uh, bin As. Apa pertanyaan yang ditanyakan kepada Amr bin As? Jawab Amr bin As telah diturunkan kepada Amr bin As. Artinya apa? Surat bilang, ya Nabi Muhammad itu dapat wahyu. Contohnya adalah satu surat yang pendek, kemudian makna yang sangat mendalam. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu jawab sahabat Amr. Kemudian Musailamah tuh nggak mau kalah. Saya juga kok punya wahyu. Saya juga kok dapat
punya apa namanya surat-surat seperti yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian Musailamah Al-Kadzdzab itu diam sebentar, seakan-akan mendapat wahyu gitu. Kemudian dibilang, ya wabar, innama anta iradu wa sodar, wa sa'iruka nafar nakar." Itu nggak nyambung. Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Kemudian Musailamah bertanya, gimana menurut kamu, wahai Amr? Kata, ini gimana nih surat saya? Kata Musailamah Al-Kadzdzab ke Amr bin As. Kata Amr bin As, demi Allah, sesungguhnya kamu sendiri tahu bahwa sesungguhnya aku mengetahui kalau kamu telah berdusta. Jadi itu betul-betul nggak ada apa namanya, nggak ada artinya ya wabar, wahai bulu nggak punya makna yang mendalam, jauh berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Itu indah banget. Kan memang salah satu mukjizat Al-Qur'an itu kalau kita baca novel satu 2 3 kali mungkin bosan, tapi kalau kita baca Al-Qur'an itu puluhan kali itu nggak ada rasa bosan. Bahkan kadang-kadang terasa nikmat. Bahkan kadang-kadang kita, nikmatin tuh, hafalan-hafalan bacaan yang sering kita baca. Misalnya ada orang baca, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Kemudian kita hafal tuh. Ada orang baca kemudian kita hafal, kita jadi ngikutin gitu. Dan itu terasa nikmat. Nah, itu salah satu mukjizat daripada Al-Qur'an, daripada surat-surat yang lainnya. Yang mungkin ada orang nulis puisi begitu indah, begitu, sastra, punya nilai sastra yang tinggi, tapi tidak ada yang bisa melebihi Al-Qur'an. Nah, contoh lagi yang pernah, apa, dibikin suratnya oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi pada saat itu kan Rasulullah SAW mendapatkan, wahyu firman surat Al-Fil. Al-Fil, gimana? "Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i wasyai." فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, ternyata Musailamah Al-Kadzdzab nggak mau kalah. Bikin juga surat Al-Fil yang artinya gajah. Apa katanya? Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Gajah, tahukah kamu gajah? Apa itu gajah? Lahu danbun wabil wa khurtum tawil. Jadi gajah itu adalah yang punya, belalai apa namanya? Ini gajah apa ya namanya ya, ininya panjang gitu. Jadi itu sama sekali nggak punya makna apa-apa, nggak punya makna sosial, tidak punya makna ibadah di dalam, apa namanya, karangannya si Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi itu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti bakal banyak perbedaan-perbedaan pendapat di tengah, kalian wahai umatku. Jadi kita itu udah dikabari sama Nabi Muhammad SAW banyak perbedaan-perbedaan. Lalu kita harus kayak gimana ya Rasulullah? Nah, di ayat di wasiat setelahnya Rasulullah bilang, hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku. Ajaranku itu maksudnya adalah Al-Quran. Ajaranku adalah maksudnya hadis yang kita baca saat ini, yang kita pelajari pada siang hari ini. Dan ajaran Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa itu Khulafa Ar-Rasyidin? Yaitu Imam Abu Bakar Siddiq, Imam Utsman, Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, dan seterusnya. Ulama-ulama yang memegang teguh ajaran Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dan salah satu cara bagaimana kita bisa tahu bahwa orang tersebut orang yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah dia apa namanya, punya sanad apa tidak bergurunya. Qur'annya atau hadisnya, gurunya dia berguru atau tidak. Kalau dia punya guru, gurunya punya guru, gurunya tersebut punya guru atau tidak, dan seterusnya. Alaihi wasallam. Gitu. Jadi salah satu menjaga orisinalitas agama di dalam Islam itu adalah cari atau lihat, orang tersebut berguru atau tidak. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kau temukan ada apa namanya, orang yang berpegang teguh pada Khulafaur Rasyidin, pegang teguh pada, Al-Qur'an, pegang teguh pada hadis Nabi Muhammad SAW, pegang teguh pada metodologi pengistinbatan, pengambilan hukum
oleh para ulama, artinya dia berpegang teguh pada para ulama, maka gigitlah dengan kuat dengan geraham. Jadi kalau orang tuh udah gigit pakai geraham, ini hiperbolis ya. Kalau digigit pakai geraham, itu diambilnya keras. Tapi kalau gigit depan bisa jadi lepas. Tapi kalau digigit geraham itu kencang. Artinya apa? Kalau kita udah punya ketemu sama orang tersebut, pegang kencang-kencang, jangan sampai dilepas. Kemudian yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, tapi ada faktor-faktor juga yang mesti kalian hindari. Satu adalah jangan mengada-adakan dalam agama. Contoh sholat zuhur 4 rakaat. Ada yang bilang sholat zuhur 3 rakaat. Ada yang bilang sholat, kita percaya bahwa, dan kita harus yakin, kalau kita nggak percaya hal ini, kita termasuk kafir. Contohnya ada apa? Sholat 5 waktu. Ada orang bilang sholatnya cuma 3 waktu. Itu udah keluar daripada hal yang ma'lum minad-din bidarurah. Kalau kita mengingkari atau menyelisihi hal tersebut, maka kita sudah bisa dikatakan keluar daripada ajaran agama Islam. Kenapa? Karena Islam itu ya sholatnya 5 waktu, bukan 4 waktu atau 5 waktu. Itu yang disebut dengan mengada-ngadakan dalam agama. Kalau permasalahan-permasalahan khilafiyah itu tidak perlu dibahas. Misalnya ada yang kunut atau tidak. Itu adalah soal-soal fikih. Fikih itu adalah soal cabang. Nah, yang kita tidak boleh berbeda itu di usulnya. Di usul itu apa? Di induknya, di pondasinya, bahwa Allah Tuhan kita, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir kita. Kalau ada orang yang menyelisihi itu, maka itu adalah disebut dengan bid'ah. Orang yang melakukan, yang mengada-ngadakan dalam agama. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad, bid'ah, dhalalah, finnar. Itu bukan bagian daripada Islam. Ada orang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak, punya ini waliyadzubillah gitu ya. Jadi itu yang maksud daripada uh, menghindari perkara-perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Ya sesat. So, semua yang keluar daripada ajaran Islam, misalnya ada nabi setelah Nabi Muhammad, kemudian Allah punya anak, itu sesat semuanya. Nah, itu maksud tafsiran atau maksud syarah daripada hadis yang ke-28. Itu kira-kira para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah pelajarannya itu saja. Intisarinya adalah bekas yang mendalam dari nasihat Rasulullah SAW dalam jiwa para sahabat. Hal tersebut merupakan tauladan bagi dai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang pendai itu harus memberikan bekas. Nasihat itu harus yang ada keinget sama mustami. Pendengar itu ada yang diingat apa misalnya ceritanya atau poin-poinnya begitu. Kemudian selanjutnya, takwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan kepada seorang muslim. Oleh sebab itu, di dalam khutbah-khutbah Jumat, yang itu merupakan eh, ritual mingguan seorang muslim, yang ditekankan adalah takwa. Kalau ada khotib tidak mengucapkan kata takwa, maka salat Jumatnya tidak sah. Kemudian, untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Muhammad, kemudian sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian, hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah. Kalau kita mau berpisah nih sama saudara kita atau teman kita, saling memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Saling memberikan nasihat kebenaran dan saling memberikan nasihat kesabaran. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tugas daripada mendengarkan video atau kajian hadis ke-28 pada siang hari ini, tugas yang pertama adalah, akan boleh dicatat, siapa nama orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kedua, surat apa yang telah ia tulis untuk membandingkan dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara seorang muslim untuk menghadapi perbedaan-perbedaan setelah Rasulullah wafat, dengan pegang dengan geraham kalian.
Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan takwa? Baik, itu saja. Barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.